kalau Indonesia Mas ya, ini bukan kita menjelek-jelekan bahasa sendiri. Benar, Mas. Kurang menghargai seniman dalam negeri Mas. Barang siapa yang ingin bersungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengarkan doa dan usahanya. Pada kesempatan kali ini saya berada di Seputiraman, Desa Rutiharjo, Lampung Tengah, di mana penduduk di sini mayoritas pencarian sebagai petani, tetapi perlahan semua itu berubah karena ada pekerjaan sebagai desainer. Gimana semua itu bisa terjadi? Ikuti terus, saya akan mencoba menguliknya lebih dalam lagi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu kediaman salah satu desainer di kampung Seputiraman, Desa Rutiharjo. Di sini memang banyak sekali orang-orang yang bermata pencarian sebagai seorang desainer. Nah, ini saya mengundang atau saya berkunjung ke kediaman salah satu desainer bersama Mas Mulat. Mas Mulat. Oke. Mas Mulat, bisa diceritakan Mas latar belakang sebelum menjadi desainer ini gimana Mas? Sebelum menjadi desainer saya seorang petani biasa. Sawah ya, punya kebun karet dikit, terus bantuin istri ke pasar. Terus adik ipar saya kan Bowo ya, itu desainer ya udah dari 2011 ya. Nah kan sering lihat main ke sana kok sepertinya enak, nyaman. Kerja sebagai desainer ya, kita sambil dengerin musik kerja kan, sambil berselancar ya, saya belajar sama dia. Belajar sama adik ipar Ya, sama Mas Bowo. sama Bowo Ari Mas ya? Ya, Bowo Ari. Pemilik, kalau teman-teman tahu, pemilik akun modal tampang sebenarnya Mas Bowo Ari ini. Nanti suatu saat kita ada kesempatan, kita berkunjung juga ke rumahnya Mas Bowo Ari. Terus gimana Mas ceritanya kok bisa Mas Mulat ini bisa gabung sebagai desainer itu? Apa dari hati atau ada ajakan dari adik ipar itu tadi Mas? Ya ajakan ada kok, apa nggak pingin gambar, tak pokoknya gitu. Enak loh Mas, ya gitu ya udah. Nanti kalau udah punya alat, saya panen, beli alat kan. Terus setelah beli alat saya ke Metro. Ada sekitar 3 bulan tempat Bowo itu saya di sana. Belajar, udah bisa, saya pulang ke rumah, gambar di rumah. Ya, tapi sering ke sana juga. Kalau nggak bisa apa mohon bantuan ke sana. Metro. Waktu itu kan di Metro yang paling lengkap lah. Terus untuk di Seputiraman sendiri kan ini saya melihat di sini bahwa sudah ramai nih Mas orang-orang yang menjadi desainer. Nah itu gimana sih Mas ceritanya kok bisa sampai seramai ini? Apa dari Mas Bowo sendiri apa gimana? Sedangkan Mas Bowo kan tadi Mas Mulat bilang di Metro. Nah itu gimana Mas? Ceritanya begini dulu, pertama itu yang setahu saya yang bikin rame di sini tuh Setio kan dulu kerja sini, bikin rumah sini. Terus dia ngomong, kok udah tua gini, udah loyo kata dia kerja. Loh, saya terus ngomong, apa nggak pingin belajar gambar sama Bowo, sama Abed, sama Skito sih? Ya pingin, tapi apa ya bisa. Saya komputer aja nggak bisa, pegang smartphone aja nggak bisa. Ya saya ngomong sama dia, kita dulu masih kecil nali sepatu aja nggak bisa. Iya. Iya kan? Bener nggak Mas? Proses. Karena berjalannya waktu, sambil mejem aja kan sekarang bisa nali sepatu. Gitu, terus dia nyambung. Nah kebetulan terus Abed bikin rumah ke sana. Setio ikut kerja sama Abed. Siangnya kerja bikin rumah, bantu Pak Tukang itulah dia ya. Malamnya pertama ngeliat orang gambar, terus pegang mouse waktu sampai melorot Mas, itunya Mas, apa keypadnya, mousepadnya ya, mousepadnya sampai melorot itu karena tegang ya. Saking nggak pernah megang nggak pernah, tekan kan sama dia tuh mousepadnya itu, tekan sama dia. Tapi dia punya kemauan tinggi. Tinggi, dia nggak punya capek dia Mas, dia tidur 3 jam udah cukup. Padahal pagi sampai sore kerja sampai 4:30 tuh dia kerja, tidur 3 jam cukup. Ya memang ya fisiknya memang hebat kalau Setio itu, orangnya baik juga, tulus. Di sini yang berperan banyak itu setahu saya Setio sama Gara Kepik juga sama dia, nolongin orang juga dia. Gara Kepik juga di sini Mas ya, studionya. Ada ya? Di sini sekitar 200 meter di sini Mas. Dekat ya. Terus Mas Setio pulang baru di desa ini mulai ramai. Mas Setio pulang, terus adiknya trio sama belajar sama dia. Nah
setahun setengah sampai 6 bulan sampai setahun itu udah kelihatan hasilnya mas. Kelihatan hasilnya. Kerjanya enak, udah bisa bantu orang tua, bantu adiknya yang sakit operasi otak kalau nggak salah, kanker otak itu yang tinusnya lu puluhan juta mas, kalau sekarang habis ratusan udah habis lah buat itu. Ya tertarik, pertama yang lihat-lihat orang itu kan main WP gratis, lihat-lihat dulu, berlama-lama yang anak muda-muda yang terutama ya yang lulus SMA itu, daripada dia nonton organ mabuk nggak jelas, mending dia belajar. Kalau di sini rata-rata gitu mas ya pemudanya ya? Karena ya lingkungan sih mas ini mas, organ itu namanya anak muda ya, alkohol itu lapu-lapu tua itu sih. Terus dengan keberadaan desainer di sini yang sudah meluas, itu ada sisi positifnya nggak mas buat para pemudanya? Jelas tuh mas. Yang jelas kan sekarang mengurangi rokok juga karena di ruangan kan merokok ya? Juga mengurangi karena kan pengap, nggak mungkin rokok di dalam. Alkohol juga udah mengurangi jauh. Yang belajar itu udah setahu saya hampir sama sekali nggak megang alkohol, nggak ngerokok, masih lebih keluar ngerokok. Jadi benar-benar berubah mas ya? Berubah. Dia tahu dunia luas kan, wawasannya luas. Kan nggak cuma bikin logo aja mas. Ya kayak sampean ini kalau udah tahu kayak gitu kan. Mau logo, mau kartu nama, mau flyer, iya, banyak bener. Nah, sangat positif. Kalau di kawasan sini itu fokusnya ke desain apa mas? Apa semuanya ditampung atau hanya fokus pada satu, misalnya logo atau flyer? Sepanjang yang saya tahu di sini tuh fokus utama logo ya, terus kita nawarin bisnis cardnya, brand identity lah, bisnis card, letterhead, stationery gitu mas. Nah ini untuk pemasarannya itu gimana mas? Apa kita kontes, kan banyak situs-situs kontes, atau kita langsung ke orangnya yang perusahaan-perusahaan, kita datang ke mereka atau gimana? Ya ini begini mas, kalau pemula rata-rata diarahkan dari yang ngajarin ya untuk nyambung hidup lah, ngontes dulu, sambil ngasah brief kita kan, mempertajam gaya mencerna brief itu. Terus kalau ke klien langsung itu rata-rata membangun Instagram dulu mas kita mas. Sosial media ya? Sosial media lah. Pemasarannya di situ ya? Terutama Instagram setahu saya. Instagram itu karena follower banyak kan, banyak yang lihat. Gak ada bio-nya apa itu? Yang keterangan kita kalau kita bikin caption, bio-nya tuh, bio. Yang ada alamat email kita, ada bio kita, bio-nya itu ya. Nah di situ dia ngubungin kita, ada yang lewat WhatsApp, ada yang email, ada yang langsung direct message, bisa DM itu ya. Jadi setelah kita membangun di Instagram itu, kita upload rutin, daily upload, kemudian klien itu datang sendiri ke kita mas ya? Ya kalau follower 1000, konten kita bagus, saya dulu udah dapat kok mas. Ya enggak, bukan saya ngomong konten saya bagus, mungkin rezeki juga ya. Udah dapat, ada klien lah, lumayan. Kalau menurut saya sih di desain ini, sejelek-jeleknya karya kita pasti ada orang yang suka. Sebagus-bagusnya karya kita pasti banyak orang yang nggak suka juga sih mas. Jadi tergantung dari kliennya sih. Menurut kita itu gambaran itu jelek, cuman menurut kliennya dia suka, ya pasti dibeli itu mas ya. Bener mas, itu masalah selera sih mas. Selera ya? Nggak sama mas, selera mas. Nah terus kalau untuk di kampung ini sendiri mas, nah kayak Mas Mulat ini tadi saya keliling ke rumahnya, kayaknya Mas Mulat ini membangun kantor mas ya? Bukan kantor lah mas, studio ya? Lah. Kenapa dibilangnya studio mas kalau di sini? Ya kalau kantor kayak formal gitu. Terlalu formal ya? Kalau studio kan ya galeri seni apa studio gitu sih. Studio ya? Buat belajar bareng, nanti kalau ada kawan yang pengen belajar ada tempat gitu mas. Oh jadi menampung juga nih mas orang-orang yang mau belajar gitu? Ya kalau ada yang mau belajar sama kita, belajar bareng ya iyalah mas. Ya kan saudara banyak, kawan banyak sih mas. Ponakan-ponakan banyak yang ingin belajar, mungkin nggak ada tempat. Karena kan terbatas sih tempat studio, tempat terbatas. Terus di sini studio di kampung ini yang aktif itu ada berapa sih mas? Kalau boleh tahu? Yang aktif 2 mas. Yang jelas itu 2 Gara Gepix. Tahu saya ya, nggak tahu kalau di jauh-jauh saya nggak tahu kan. Yang jelas Gara Gepix sama studio ini. Dan satu studio itu ada berapa orang mas? Gara Gepix ada 16 orang.
Banyak ya. Untuk Prasetyo itu 15 mungkin ada lah. Ada karena shift di kalau Prasetyo karena kecil dia shift. Nah, nggak berhenti kan. Nggak berhenti, ada Nggak 24 jam Mas ya. Nah. Ganti-gantian. Kan. Kemudian untuk masalah peralatan seperti komputer, laptop segala macam itu gimana Mas? Ya kita pakai yang nganggur. Oh, jadi kita gantian gitu ya. Gantian. Jadi yang mau belajar juga nggak harus punya komputer dulu gitu Mas ya. Bisa minjem dulu Bisa kalau sambil memang belum jalan. ada, kalau memang belum ada dan pas nganggur komputer itu ya pakai nggak apa-apa sih. Kemudian kalau untuk di kampung ini kan kita bekerja kan di sini sebagai desainer kebanyakan dan pasti online. Iya. Untuk internet ada kendala nggak Mas? Internet kalau kita pakai Telkomsel enggak lah Mas. Apalagi sekarang IndiHome udah masuk ya enak. Udah masuk sini ya, Sama IndiHome. juga kayak Metro. Normal. Normal. Udah semua udah dapat IndiHome atau hanya sebagian Mas? IndiHome sebagian Mas. Sebagian ya, belum masuk semua belum ya. masuk. Belum masuk semua. Artinya berarti yang belum kena itu masih pakai jaringan internet biasa, belum pakai IndiHome. Iya, internet biasa punya Setio itu kalau nggak salah belum pakai IndiHome kalau nggak salah. Dipakai Telkomsel paling ya. Telkomsel mahal sih memang Mas. Itu nggak bisa YouTubean jor-joran Mas sambil dengerin apa musik itu nggak bisa jor-joran. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya, jebol Mas. Di situ orangnya banyak, kerjanya online semua. Iya. Kemudian gini Mas, untuk tanggapan dari orang-orang tua di sini itu ada nggak sih Mas? Dulu misalnya kan mengingat di sini di desa Mas ya, kerja apa sih desainer gambar nggak dapat uang kok dikerjain terus gitu? Ada nggak Mas pandangan seperti itu? Zaman Mas? dulu waktu awal-awal ya mungkin ada lah Mas, karena apa kerjanya kan kita malam sih Mas, kadang nggak tahu tinggal dikira main game apa nonton film gitu aja sih. Orang-orang tua pasti kayak yang belum tahu paling dulu begitu beranggapannya. Siangan tidur Mas. Siang tidur. Tidur, malam begadang. kerja. Kesannya kan kayak orang males Mas. Kalau di Iya. kampung kan rata-rata bangun pagi, Pesawat gitu Mas ya. nyari rumput gitu sih Mas. Artinya di sini latar belakangnya beda-beda gitu Mas ya. Kemudian untuk menjadi desainer ini di sini apakah harus kuliah dulu, apa itu emang ilmu dari teman ke teman apa gimana Mas? Kalau yang di kampung ini nggak ada yang kuliah sih Mas. Nggak ada yang kuliah ya? Khusus kuliah itu nggak ada. Kalau yang Kuliah di desain. desain nggak ada jurusan lain. Pas nganggur sambil nunggu dapat kerjaan dia nggak ada gitu. Ya petani juga bisa Mas. Yang penting kita kemauan sih Mas. Kita rajin, kita nggak malu tanya, nggak gampang marah kan kadang. Ya namanya orang kan yang ngajari ya. Kadang-kadang kan pas kita capek ditanya nggak cepet-cepet ngerespon. Jawab. Nah, kalau orang yang gampang marah kan nggak bisa Mas. Iya benar-benar. Nggak bisa kalau orang gampang marah, singgung, nggak diperhatiin ya nggak bisa Mas. Kita saling menyadari biar kita belajar ya. Terus gimana sih Mas cara menyikapi orang-orang yang mungkin mengingat di sini latar belakangnya berbeda-beda, mungkin ada yang belajar mulai dari cara ngidupin komputer, ada yang mulai dari cara buka Corel gimana, cara megang mouse gimana, itu gimana Mas caranya menyikapinya itu orang-orang yang seperti itu? Sebagai yang ngajarin apa yang diajarin? Sebagai yang mengajarkan. Supaya mengajarkan ya sabar Mas. Ya ini gini caranya. Harus teliti Mas ya. Teliti. Nanti matiin diklik sana, keluar apa itu, pencet yang ini, baru matiin. Bener-bener Corel. secara Iya. step by step. Step by step. Ya. Buka Corelnya, mau kita mainan mock up ya nggak cukup sehari 2 hari Mas kalau gitu Mas. Ada yang sampai bertahun-tahun Mas untuk belajar dari cara ngidupin sampai buka Corel. Nggak ada lah Mas. ya? Kalau belajar beneran paling ya 3 hari sampai seminggu sih Mas. 3 hari sampai seminggu lo belajar bener lo. Kalau cuma disambi-sambi ya sehari ini belajar, 3 hari enggak ya lupa Mas, lama. Lupa ya, benar. Kalau konsisten aja sehari 3 jam aja belajar udah cukup. Cukup kalau cuma buat hidupin aja gitu ya, bisa. Terus apakah desainer di sini udah berpenghasilan semua Mas? Ya, Udah ya, besar rata-rata. kecilnya kan kita relatif Mas, ya paling jelas ya nggak kelihatan dia sebulan tuh menang sekali, menang 2 yang di crowd tahu saya yang dibuat Crowd. nyambung itu di crowd karena kontesnya kan enak Mas, syarat-syaratnya nggak terlalu susah,
Berarti di sini difokuskan pasarnya ke luar negeri, Mas. Apa ke Indonesia? 80% luar negeri, Mas. 80% ke luar negeri. Kenapa itu, Mas? Kok malah milih ke luar negeri? Ya karena kalau Indonesia, Mas, ya ini bukan kita menjelek-jelekan bahasa sendiri. Benar, Mas. Kurang menghargai apa namanya seniman dalam negeri, Mas. Kalau mereka emang luar negeri ya nggak bela sebelah ya. Ya, Luar negeri benar, sangat benar. menghargai seniman, Mas. Dia taunya kita tuh profesional, dibayar sesuai dengan karya kita. Kalau sini kan maaf ya 500.000 ditawar, Mas. 500.000 500.000 ditawar untuk membuat sebuah logo perusahaan. Sebuah brand editing perusahaan ditawar, Mas. Kok mahal amat? Sampai saya pernah bilang loh, Mas, kok mahal sih, Mas, ya namanya 500.000 buat lambang identitas perusahaan sampean. Benar. Sampean makan kalau pas di restoran besar habisnya berapa? Sepatu sampean harganya berapa? Sampai ngomong gitu. Kalau asing $100 jarang nawar. $100 itu pun jarang ada yang nawar. Jarang nawar 100, Mas. Kalau dia benar-benar pengen cari loh. Iya. Di Indonesia 500.000 ditawar, sedangkan itu logonya bakal dikenal banyak orang apabila nanti pemasarannya luas gitu, Mas ya. Ya tapi saya nggak tahu, Mas, apa itu memang cuman iseng aja sama dia pas nggak niat, pas kebetulan kita ketemunya klien yang cuman iseng. Kalau mungkin yang bener-bener nyari dan anu ya mau deh, Mas. Tapi rata-rata setahu saya gitu. Maunya murah Hasilnya wah. Maunya murah, hasilnya wah. Merek yang original, yang nggak generik, tanya yang murah. Itu sih. Terus Mas Mulat sendiri yang lagi bangun studio, visi dan misi Mas Mulat ini apa sih, Mas? Visi misinya yang pertama yang jelas buat saya kerja dulu lah, nyaman. Kalau di belakang kan emang nyaman, Mas, kan ngeliat sawah kan. Kalau itu kan, kalau yang bagus tuh berapa menit kita ngeliat layar, berapa menit kita lihat luas biar kita. Oke teman-teman, mohon maaf karena tadi ada sedikit gangguan, memori kami penuh kebetulan. Ini terakhir buat Mas Mulat. Pesannya buat yang lagi belajar dan teman-teman yang mau belajar itu apa, Mas? Pesannya? Pesannya apa ya? Pesannya ya yang mau belajar jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jangan deket orang yang gambar malu ya. Nggak usah malu kalau pengen pinter. Datengin aja, jangan malu tanya. Kalau ada komputer pas nggak pakai tanya, mau dipakai nggak, Mas, boleh nggak saya pinjam? Pakai aja, pasti boleh. Semangat. Buat yang lagi belajar ya, sering tanya. Kalau nggak ngerti tanya nggak apa-apa, jawab kalau kita yang aja. Sering sharing-sharing juga. Sering ke tempat teman senior. Ada lagi, Mas? Pesannya? Oke, teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti kami dari awal. Suatu saat kita akan mendatangkan atau kita yang berkunjung ke tempat senior di kampung ini. Nanti itu ada Mas Gito, pemilik akun Ogilato. Kemudian ada Mamas Bowo Ari, pemilik modal tampang, dan Albert Kalingga, pemiliknya Mas Abed, Mas ya. Mas Abed. Nah, kalau Mas Mulat sendiri Instagramnya apa nih, Mas? Instagramnya Desain Argo. Desain Argo. Desain Argo. Jangan lupa nanti di follow ya teman-teman ya. Kasih.